Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hadis tentang pentingnya beragama yang disusun oleh Iqnur Rahmatul Abadiyah, Intan Setiorini, Lu'lul Maknunatin. Hadis tentang motivasi beragama. Yang pertama, fitrah beragama yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun qala Banu Syihabin yusalli ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana li ghayyatin min ajali annahu wulida ala fitratil Islam yadda'i abawahul Islam aw abuhu khassatan wa in kanat ummuhu ala ghairil Islam idastahalla sarikhan salli alaihi wa la yusalli ala man la yastahillu min ajali annahu siqatun fa inna abawahu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddisu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuwalladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu wa bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, Ibnu Syihab, setiap anak yang wafat wajib disalatkan, sekalipun anak hasil zina, karena dia dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Jika kedua orang tuanya mengaku beragama Islam, atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam, meskipun ibunya tidak beragama Islam, selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara menangis, dan tidak disolatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara menangis, karena dianggap keguguran sebelum sempurna. Berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Selanjutnya, kosakata atau mufradat. Nasrani, yunassironi, Majusi, yumajjisanihi. Binatang, al-bahimatu, merasa, tuhissuna, menceritakan, haddatsana, terlahir, min mauludin, keadaan fitrah, alal fitrati, orang tuanya, fa'abawahu. Yang kedua, anjuran bersikap moderat dalam beragama yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi haddatsana Abdus Salam bin Mutahhir qala haddatsana Umar bin Ali Amma'in bin Muhammadin al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in midul jad. Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad al-Ghifari, dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar dan berilah kabar gembira dan mintalah tolonglah dengan al-ghadwah, berangkat dari awal pagi, dan ar-ruhah berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari ad-duljah berangkat di waktu malam. Selanjutnya, kosakata atau mufradat. Berlakulah lurus, fasaddidu, kabar baik, abshiru, mendapatkan bantuan, ista'inu, berangkat di awal, bil ghadwati, agama, ad-dina, meredakan, yusrun, mempersulit, yushadda, dikalahkan, ghalabahu. Selanjutnya, tahrij hadis. Pada tabel paling atas disebutkan 3 sumber hadis. Yang pertama, Sahih Imam Al-Bukhari nomor 1271. Kualitas hadisnya sahih. Yang kedua, Sahih Imam Muslim nomor 4803. Kualitas hadisnya sahih. Yang ketiga,
Sunan Tirmizi nomor 2064, kualitas hadisnya hasan sahih. Yang pertama, fitrah beragama. Redaksi hadisnya memakai Sahih Al-Bukhari nomor 1271 yang berbunyi Haddatsana Abdanu akhbarana Abdullahi akhbarana Yunus Az-Zuhri akhbarani Abu Salamah ibnu Abdirrahmani annahu Abawa Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyimah. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Abdan telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepada saya, Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah yang agama yang lurus. Selanjutnya, takhrij hadis. Kedua, anjuran bersikap moderat dalam beragama. Sumber hadisnya Sunan Nasa'i nomor 4948. Kualitasnya hasan sahih. Akhbarona Abu Bakr ibnuna fi qala haddatsana Umar bin Aliyan an Ma'ni bin Muhammadin an Sa'idin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal daina yusrun walan yushaddad daina ahadun illa galabahu fasaddadu wa qaribu wa abshiru wa yassaru wasta'inu bil godawati war rauhati wa syai'in mitdaljati. Artinya, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'ni bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan. Maka bersikaplah lurus dan bersikaplah sederhana. Berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam. Selanjutnya, penjelasan umum tentang hadis. 1. Fitrah beragama. Berdasarkan hadis di atas, yaitu hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari, bernilai sahih. Karena hadis tersebut memenuhi 5 syarat, antara lain, rawinya bersifat adil, sempurna ingatan atau dobit, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat, dan tidak janggal. Hadis ini menjelaskan tentang fitrah beragama, yaitu agama Islam. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa, walaupun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Kemudian, orang tuanya lah yang menjadikan agama selain daripada Islam kepada keturunannya. Adapun kutipan dari kitab syarah, yaitu
Sahih Muslim nomor 4805. Terjemahan. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amasi, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika bayi itu meninggal sebelum itu? Maka beliau bersabda, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, bapakku telah menceritakan kepada kami, keduanya dari Al-Amasi dengan sanad ini dalam hadis Ibnu Numair dengan lafaz, tidaklah setiap anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan di atas milah Islam. Dan dalam riwayat Abu Bakar dari Abu Muawiyah, kecuali di atas milah agama Islam ini. Sedangkan dalam riwayat Abu Quraib dari Abu Muawiyah, tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah ini, hingga dia mengucapkannya dengan lisannya. Kemudian selanjutnya, penjelasan umum tentang hadis. Kedua, anjuran bersikap moderat dalam beragama. Hadis di atas bersumber dari Sahih Al-Bukhari bernilai sahih. Sama halnya dengan hadis fitrah beragama. Islam adalah agama sempurna yang Allah syariatkan bagi semua manusia dan mencakup semua aspek kehidupan. Syariat Islam mudah dan tidak menyulitkan penganutnya. Karena itu hendaknya seorang muslim juga tidak mempersulit dalam mengamalkan agama. Adapun kutipan dari kitab Syarah Arba'in Nawawi 1 nomor 9, yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sohr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku larang bagi kamu hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah sesuai kemampuanmu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka, atau tidak mau taat dan patuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya, korelasi hadis lain dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, fitrah beragama. Berdasarkan redaksi hadis yang ada, bahwa anak terlahir dalam keadaan fitrah, adapun baik buruknya perilaku seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan pada kebaikan ada pada pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting. Pada hadis ini dijelaskan bahwa orang tuanya lah yang menjadi faktor penting untuk menjadikan agama Islam ataupun agama lainnya kepada keturunannya. Kutipan kitab Syarah yaitu Sahih Muslim nomor 4805. Terjemahan. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amasi, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika bayi itu meninggal sebelum itu? Maka beliau bersabda, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib. Mereka berdua berkata,
telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, bapakku telah menceritakan kepada kami, keduanya dari Al-Amasi dengan sanad ini dalam hadis Ibnu Numair dengan lafaz, tidaklah setiap anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan di atas milah Islam. Dan dalam riwayat Abu Bakar dari Abu Muawiyah, kecuali di atas milah agama Islam ini. Sedangkan dalam riwayat Abu Quraib dari Abu Muawiyah, tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah ini, hingga dia mengucapkannya dengan lisannya. Kemudian yang selanjutnya, korelasi hadis lain dengan ayat Al-Quran, yaitu fitrah beragama dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-diyani hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat diyanul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Penjelasannya, pada hakikatnya, setiap manusia lahir ke dunia ini dengan membawa fitrah berupa keyakinannya kepada agama Islam. Fitrah ini akan selalu melekat pada diri manusia, sekalipun ia menyimpang dari fitrah tauhid tersebut. Faktor penyebab dari penyimpangan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal, berupa hawa nafsu yang selalu dituruti oleh manusia. Yang kedua yaitu faktor eksternal, berupa lingkungan negatif manusia yang selalu bersinggungan dengannya, sehingga menyebabkan seseorang larut dalam pelukan nafsu duniawi, yang seringkali melenakannya, mengeluarkan manusia dari fitrah agama Islam. Begitu melekatnya fitrah agama di dalam diri manusia, dapat dari ajaran agama, atau bahkan melupakannya pada Tuhan. Jika seseorang menuruti kata hatinya untuk kembali kepada Tuhannya, kepada ajaran agamanya, maka pintu hidayah akan terbuka lebar baginya. Namun sebaliknya, jika ia lebih menuruti hawa nafsunya, tidak mengindahkan kata hatinya, maka dia akan semakin terjerumus pada kesesatan dan gelimang dosa. Kolerasi hadis lain dengan ayat Al-Quran. Berdasarkan redaksi hadis yang ada, dijelaskan bahwa Islam itu mudah. Agama yang mengikat orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk selalu berada dalam kebaikan, selalu berada di jalan yang lurus dan menjalani seluruh kegiatan sesuai dengan kaidah atau ajaran-ajaran agama, serta menganjurkan untuk memiliki sikap rendah hati dengan tidak ada yang lebih tinggi di dunia ini kecuali Allah Sang Maha Pencipta segalanya. Selama kita menyikapi agama dengan baik, maka menjalaninya akan mudah. Sedangkan jika kita selalu menentang agama, maka menjalaninya pun akan kesulitan. Kemudian bantulah orang-orang yang sekitarmu yang kesulitan dan memohonlah pertolongan hanya Allah, karena hanya padanyalah kau bertumbuh dan bersandar. Kutipan kitab Syarah Arbani Nawawi nomor 9 yang artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syah radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku langgar bagi kamu, hendaklah kamu berjanji, dan apa saja yang kamu perintahkan,
kepadamu, maka lakukanlah sesuai kemampuanmu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka atau tidak mau taat dan patuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hajj 78 yang artinya adalah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih untukmu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitulah pula dalam Al-Quran ini agar Rasulullah Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Penjelasnya adalah agama itu mudah dan tidak sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan mereka sehingga Ia tidak memaksa orang-orang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan. Tiada sesuatu yang dibebankan kepada kalian kemudian kalian merasa berat atasnya, melainkan Allah sediakan jalan keluarnya. Sebagai bukti penerapan ayat dan hadis di atas adalah Allah telah banyak menunaikan ruqyah, dispensasi dalam praktis ibadah, seperti kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit atau sedang berpergian jauh pada bulan Ramadan. Sholat juga dilaksanakan sambil duduk, manakala seseorang tidak mampu berdiri, dan masih banyak lagi ruqyah lainnya. Namun ada dua kemungkinan lagi orang yang memiliki anggapan bahwa agama itu sulit. Pertama, ia mungkin takut berjihad sehingga berpaling dari mengikuti ajaran sambil mengatakan agama itu sulit. Contohnya, ia berat mengeluarkan infak dan sedekah padahal ia mudah untuk membangun madrasah, membangun fasilitas umum dan sejenisnya. Namun, orang ini seperti berjihad hatinya dari menyiksa keindahan dan kemudahan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ya mungkin sedang mengajukan keberatan bila diajak berkorban dan berjuang bersama. Yang selanjutnya adalah korelasi hadis dengan psikologi. Korelasi hadis dengan psikologi. Konsep fitrah manusia adalah sesuatu yang penting, yaitu sebagai upaya untuk memahami konsep, struktur, dan tujuan penciptaan manusia. Dihadapkan hal ini dapat dijadikan sebagai landasan paradigma psikologi Islam yang komprehensif antara identitas dan realitasnya. Pembahasan konsep manusia sebagai makhluk yang diciptakan secara fitrah, struktur fisik dan psikis, tujuan penciptaan manusia, dan implikasinya terhadap paradigma psikologi Islam. Dari keterangan di atas diketahui bahwa kehidupan dan perilaku manusia tidaklah bebas. Ia berkaitan oleh perjanjian kelahiran yang menjadi bawaan bahwa sadar manusia akan keberadaan Tuhan, dan kecenderungan manusia akan Islam menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga perilaku dan kewajiban manusia mau tidak mau bergantung kepada Allah. Intinya menyatakan bahwa pada zaman prakelahiran manusia sudah ditanyai dan disumpah mengenai siapa Tuhan mereka. Hal tersebut menjadi sebuah ikrar rububiyah yang disaksikan oleh para malaikat. Hal inilah yang disebut Muhammad Hussein dengan original putri atau original faith sebagai kesucian asli dan kepercayaan manusia sebagai fase ketika manusia lahir disebut
berada dalam keadaan fitrah, karena manusia terkait oleh janji sebelumnya dan belum melakukan pengingkaran. Baru setelahnya ada peran lingkungan yang mengaruhi manusia dalam hal keimanan kepada Tuhan. Ini adalah motivasi beragama. Motivasi dapat melahirkan tingkah laku beragama. Sedangkan menurut Abdul Aziz Ahyadi menyebabkan tingkah laku keagamaan manusia merupakan campuran antara berbagai faktor lingkungan, biologis, psikologi, ruhaniyah, unsur fungsional, unsur asli, dan fitrah kerunian Tuhan. Motivasi beragama yang dikategorikan rendah terutama dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut. 1. Motivasi beragama karena didorong oleh perasaan jah dan riya, seperti motivasi orang dalam beragama karena ingin kemuliaan dan keriaan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, motivasi beragama karena ingin mematuhi orang tua dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, motivasi beragama karena demi gengsi atau prestasi, yaitu sebagai ingin mendapat predikat alim atau taat. Sedangkan motivasi beragama yang dikategorikan tinggi dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan surga dan menyelamatkan diri dari azab neraka. Motivasi beragama itu dapat mendorong manusia mencapai kebahagiaan jiwa serta membebaskan dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Yang kedua adalah motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah motivasi beragama karena didorong untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam hidupnya. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi keinginan, maksud untuk tujuan. Agama berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan, yaitu dewa serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Motivasi atau dorongan beragama ialah merupakan dorongan psikis yang mempunyai landasan ilmiah dalam watak kewajiban manusia. Dalam relung kejiwaannya, manusia merasakan adanya dorongan untuk mencari dan memikir Sang Pencipta dan menciptakan alam semesta, dorongan untuk menyembah dan meminta pertolongan kepada setiap kali ia ditimpa malapetaka dan bencana. Korelasi dengan realitas yang sedang berkembang pada saat ini. Seiring kemajuan saat ini, semua perkembangan juga terdapat dalam bidang agama yang tampak pada kehidupan nyata dengan banyaknya orang-orang kembali kepada kehidupan agama. Agama merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan, karena seperti diketahui, tanpa agama kehidupan akan terasa hampa, karena tidak tahu kemana arah tujuan dalam akhir kehidupan di dunia. Agamalah yang akan menuntun manusia ke arah mana yang lebih baik, karena tak ada seorang pun yang hidup tanpa kehidupan akan religiusitas atau agama. Dan ia juga mengungkap bahwa agama memang sudah ada dalam diri manusia semenjak manusia dilahirkan dan merupakan potensi dasar manusia. Untuk menjalankan agama, maka manusia harus memiliki suatu dorongan di dalam diri, yaitu dorongan untuk melaksanakan agama dengan baik. Dorongan itulah dalam istilah psikologi lebih dikenal dengan motivasi beragama. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau salah kata. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.